kembali lagi bersama aku Ayu Melawati di channelku. Dan untuk mendukung channelku tetap berkembang, kalian bisa klik like, subscribe, dan aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Nah, kali ini kita akan melakukan bimbingan klasikal di mana runtutannya adalah di sini teman-teman semua, Ananda semua bisa mengisi absensi kehadiran dulu, yaitu nanti linknya akan Ibu share. Kemudian setelah itu mengisi pretest, dan setelah mengisi pretest nanti baru tonton videonya, karena di akhirnya akan ada post test. Disitulah Ibu akan membandingkan bagaimana nilai pretestnya dan seperti apa setelah diberikan materi nilai post testnya, apakah meningkat atau tidak gitu ya. Yang tentu yang diharapkan adalah adanya peningkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya ingin memberikan bimbingan klasikal, di mana bimbingan klasikalnya itu akan membahas sebuah topik umum tentang dekadensi moral. Dekadensi moral pada remaja ini memang banyak sekali terjadi di lingkungan kita. Tapi sebelum ke pembahasan tentang dekadensi moral, coba kita lihat dari gambar ini. Dari gambar ini apa yang kita lihat? Banyak sekali kan, ada kemungkinan yang mengatakan dua nenek-nenek, ada dua orang nenek-nenek sama kakek-kakek berhadapan. Kemudian ada juga orang yang mengatakan ada gitar, kemudian ada orang sedang megang gitar, ada orang sedang mengangkat kayak candi gitu di atas kepalanya. Kemudian ada juga yang mengatakan ada orang lagi muncul di jendela gitu kan, dan ada juga kendi gitu kan. Banyak sekali persepsi tentang gambar ini. Nah, itulah sudut pandang manusia. Jadi dari setiap kegiatan atau perilaku yang kita lakukan, orang yang berhadapan dengan kita itu bisa melihat perilaku tersebut dari berbagai sudut pandang. Bisa jadi sudut pandang ekonomi, sosial, kemudian dari segi kepribadian kita, dan hal itu akan berpengaruh pada penilaian diri kita. Gitu ya. Selanjutnya adalah, sebelum kita beralih ke pertanyaan ini, Ibu ingin menjelaskan apa sih tujuannya kita mempelajari tentang dekadensi moral ini. Nah, pelajaran tentang dekadensi moral ini terbagi menjadi 3 tahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Nah, kita akan mempelajari dekadensi moral di pertemuan yang kegiatan pertama. Jadi tujuannya mempelajari dekadensi moral atau bentuk-bentuk dari dekadensi moral adalah agar Anda semua bisa mengetahui seperti apa dekadensi moral yang ada di lingkungan kita, apa aja sih bentuk-bentuknya, sehingga bisa mencegah Anda semua untuk melakukan dekadensi moral, gitu ya. Apa yang Anda pikirkan tentang dekadensi moral? Jadi banyak sekali persepsi tentang dekadensi moral. Mungkin dekadensi moral berkaitan dengan gak sopannya seseorang. Mungkin dekadensi moral berkaitan dengan menurunnya sopan santun seseorang. Kan? Banyak sekali persepsi tentang dekadensi moral ini. Namun kita akan bahas secara lebih detail di bentuk-bentuk dekadensi moral. Yuk kita bahas materinya. Karena kan tadi kita sudah tahu tujuannya mempelajari tentang dekadensi moral ini atau bentuk-bentuk dekadensi moral ini agar peserta didik bisa mencegah dirinya untuk melakukan dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Jadi dekadensi moral adalah suatu keadaan di mana telah terjadi penurunan moral yang bermakna bahwa individu maupun kelompok telah tidak menaati aturan serta tata cara yang berlaku di masyarakat. Jadi kalau di masyarakat itu ada aturan atau ada tata cara untuk berperilaku, kita langgar atau kita tolak, kita melakukan pelanggaran terhadap itu
negatif tersebut gitu ya di lingkungan kita, maka itu akan terjadi dekadensi moral. Jadi tidak menaati tata tertib yang ada di lingkungan kita, baik itu di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga. Nah, itu adalah dekadensi moral yang terjadi di lingkungan kita, khususnya di kalangan para remaja. Kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk dekadensi moral. Bentuk-bentuk ini ada banyak, yaitu ada kekerasan, pencurian, tindakan curang dan penipuan, pengabaian terhadap aturan yang berlaku, kemudian tawuran antar siswa, bullying, gitu kan? Dan ada lagi ketidaktoleran, penggunaan bahasa yang tidak baik, kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya, sikap perusakan diri, dan penyalahgunaan narkoba. Nah, dari bentuk-bentuk dekadensi moral ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tentang kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang, tujuannya menyakiti fisik atau psikis. Nah, kekerasan ini adalah bentuk dari dekadensi moral yang menunjukkan adanya perilaku yang menyakiti seseorang, baik itu menyakiti secara fisik ataupun psikis. Menyakiti secara psikis itu seperti dengan kata-kata kasar gitu, mencaci maki seseorang, itu menyakiti secara psikis. Sedangkan kalau menyakiti secara fisik itu bisa dalam bentuk membuat luka seseorang secara fisik, menampar, menonjok, kemudian mencubit, mencekik, dan lain-lain, memukul, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah macam-macamnya dari bentuk kekerasan ini. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan sosial, dan satu lagi adalah kekerasan seksual. Kekerasan fisik ini berupa kekerasan yang akan menyakiti fisik. Kemudian kekerasan psikologis ini berupa kekerasan yang akan menyakiti hati dalam bentuk seperti perilaku dan kata-kata. Kekerasan sosial ini berupa kekerasan yang memaksa seseorang untuk tidak bisa beradaptasi di lingkungan sosialnya. Misalnya memaksa orang lain untuk tidak ditemani, mengucilkan orang lain gitu kan, memaksa orang lain untuk tidak menemani seseorang. Itu adalah kekerasan sosial gitu ya. Kemudian kekerasan seksual ini adalah penyalahgunaan seksual yang dilakukan oleh seseorang, misalnya seorang yang sudah dewasa melakukan pemerkosaan terhadap anak yang masih kecil gitu, anak usia 5 tahun ke bawah. Itu adalah bentuk dari kekerasan seksual. Selanjutnya adalah tentang pencurian. Suatu tindakan mengambil barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain yang dengan maksud untuk memiliki. Jadi, kalau pencurian ini ada bentuk-bentuknya, yaitu ada pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Kalau pencurian biasa yaitu pencurian dengan mengambil barang atau sesuatu orang yang dimiliki orang lain, baik seluruhnya atau sebagiannya gitu ya. Nah, kemudian pencurian dengan pemberatan ini pencurian yang memang didesain gitu dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya mencuri di keadaan malam hari, mencuri ketika orang yang ada di rumah tersebut sedang tidur, atau mencuri saat orang yang penghuni rumah tersebut misalnya sedang mudik. Itu pencurian dengan pemberatan. Kemudian pencurian ringan ini bisa didefinisikan sebagai pencurian yang sangat ringan, yaitu di bawah dengan harga senilai, misalnya barang itu di bawah 25.000. Kemudian pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan ini itu pencurian yang diikuti dengan tindakan kekerasan seperti merampok, menjamret, membegal gitu kan. Nah, banyak sekali di lingkungan kita hal itu sering terjadi, dan itu merupakan salah satu bentuk dari dekadensi moral. Kemudian yang selanjutnya adalah tindakan curang dan penipuan. Kecurangan mencakup tindakan ilegal yang sengaja dilakukan.
lalu disembunyikan dan memperoleh manfaat dengan melakukan pengubahan bentuk menjadi uang atau barang seharga lain atau berharga lainnya. Nah, menjadi uang atau barang berharga lainnya. Jadi curang dan penipuan ini bisa juga dalam bentuk kecurangan digital, kecurangan secara langsung, kemudian adanya saling tipu menipu walaupun hal kecil gitu kan. Dan penipuan ini bisa jadi juga penipuan yang dilakukan di pemalsuan data gitu atau lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pengabaian terhadap aturan yang berlaku. Ini sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Salah satunya adalah baik itu di peraturan yang ada di keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Nah, definisinya adalah sikap tidak mempedulikan atau melalaikan terhadap aturan yang berlaku di lingkungannya, itu bisa aturan norma atau yang ada di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Misalnya di sekolah ketika ada tata tertibnya kita tidak mengikuti tata tertibnya. Misalnya kalau pertemuan tatap muka, tata tertibnya siswa harus berada di lingkungan sekolah atau sudah masuk ke dalam gerbang sekolah itu sebelum pukul 7.00. Di antara pukul 6.55 sampai pukul 7.00 kan. Nah, kalau misalnya kita terlambat, itu adalah salah satu bentuk dekadensi moral, artinya kita tidak bisa mengikuti peraturan di lingkungan kita. Kemudian di keluarga, misalnya biasanya makan itu menggunakan tangan kanan, dan itu sering dilakukan ketika kita menggunakan tangan kiri, dan itu dianggap tidak sopan, artinya ada penurunan moral di situ, termasuk dekadensi moral. Kalau di masyarakat, ya contohnya seorang yang melakukan tindakan mencoreng nama baik masyarakat tersebut dengan melakukan zina atau pacaran gitu dengan pacaran yang tidak yang senonoh gitu kan, melakukan tindakan cabul dalam pacaran tersebut atau lain-lain. Lanjut lagi ke tawuran antar siswa. Nah, tawuran antar siswa ini adalah tawuran pelajar, dapat diartikan sebagai perkelahian yang dilakukan secara massal atau beramai-ramai antara sekelompok pelajar dengan sekelompok pelajar lainnya. Jadi kalau tawuran ini adalah biasanya terjadi di lingkungan siswa, ya siswa sekolah gitu, baik sekolah. Biasanya sekolah dasar jarang ya, baik sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas gitu. Nah, yang lebih bahaya lagi ketika tawuran ini menjatuhkan korban seperti membawa alat-alat tajam, celurit, pisau, dan akhirnya saling tusuk-menusuk dan ada korban gitu. Ini adalah hal yang sangat merugikan dan salah satu bentuk dekadensi moral di lingkungan kita. Selanjutnya adalah bullying. Nah, bully ini adalah perilaku agresif yang diniatkan untuk menjahati atau membuat individu merasa kesusahan. Terjadi berulang kali dari waktu ke waktu dan berlangsung dalam suatu hubungan yang tidak terdapat keseimbangan kekuasaan atau kekuatan di dalamnya. Nah, bullying ini merupakan hal yang sering terjadi di lingkungan kita, khususnya di kalangan anak-anak remaja, yaitu di lingkungan sekolah, baik itu dalam bentuk dunia maya ataupun dunia nyata gitu ya. Nah, adapun bentuk-bentuk bullying yaitu ada bullying fisik, menyakiti secara fisik gitu kan, mengejek, melukai seorang secara fisik. Kemudian ada bullying verbal atau tertulis, yaitu dengan tulisan-tulisan yang bisa menyakiti hati orang lain. Itu bisa di snap WA, snap IG, atau snap Facebook gitu kan. Di situ banyak ejekan-ejekan atau misalnya bahasa-bahasa yang nyinyir, itu termasuk bullying verbal secara tertulis. Dan jangan salah ya, bullying verbal atau secara tertulis ini bisa dijadikan salah satu bukti kalau kita diajukan ke pihak yang berwajib, kepolisian gitu. Jadi sebagai salah satu bukti pemberlakuan Undang-Undang ITE, penyalahgunaan teknologi gitu
gitu ya. Nah, ini juga hukumannya akan lumayan berat gitu kalau misalnya kita sudah berhadapan dengan pihak yang membenci. Kemudian bullying sosial. Bullying sosial ini adalah bisa dengan menggosip, memfitnah orang lain, kemudian mengucilkan orang lain. Ini termasuk bullying sosial ya. Nah, yang terakhir adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah bentuk bully yang dilakukan di media sosial, di akun-akun media sosial. Seperti yang tadi di bullying secara tertulis ya, yaitu bisa ditulis di snap WA, snap IG gitu kan. Ini akan membuat seseorang merasa sakit hati dengan kalimat-kalimat yang dibuatnya di media sosial. Bisa juga dalam bentuk video. Cyberbullying ini yaitu berhubungan dengan teknologi gitu ya. Jadi diupload di akun-akun media sosial. Misalnya nih yang ulang tahun kemudian dikerjain atau kemudian dikenain dengan hal-hal yang tidak layak lah, atau diikat di pohon gitu kan, kemudian ditaburi sama terigu, telur gitu, dan hal-hal yang berbau-bau yang aneh-aneh itu merupakan tindakan bullying juga kalau misalnya divideokan kemudian di media sosial. Itu cyberbullying termasuknya ya. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan ketidaktoleran. Ketidaktoleran artinya tidak toleransi, tidak membiarkan orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Nah, contoh dari dekadensi moral ini biasanya seseorang yang tidak memperbolehkan orang lain untuk melakukan sesuai kehendak hatinya. Misalnya, seseorang ingin beribadah sesuai kepercayaan masing-masing, tidak diperbolehkan oleh orang tersebut. Itu adalah salah satu bentuk dari dekadensi moral. Selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang tidak baik. Menggunakan kalimat atau kata-kata yang tidak baik atau tidak sopan, baik dalam berbicara maupun dalam tulisan. Nah, ini seringkali terjadi karena kebiasaan di lingkungan keluarganya. Misalnya di lingkungan keluarganya bahasanya tidak baik, bahasanya kasar, kemudian kebawa-bawa ketika anak tersebut sudah ada di lingkungan sekolah atau masyarakat. Nah, ini juga bisa dalam bentuk tulisan, penggunaan bahasa yang tidak baiknya. Karena sekarang pembelajarannya berbasis online gitu kan. Nah, jadi ketika misalnya ingin chat ke guru itu bahasanya kurang sopan atau seperti berbahasa ke teman gitu kan. Jadi tidak baik intinya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dekadensi moral dalam penggunaan bahasa. Lanjut, yaitu kematangan seksual yang terlalu dini dan penyimpangannya. Di sini banyak sekali contoh-contohnya bahwa definisinya perilaku penyimpangan seksual merupakan tingkah laku seksual yang tidak dapat diterima oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan tata cara serta norma-norma agama. Perilaku penyimpangan seksual diantaranya perzinahan, perkosaan, pelacuran, kemudian perempuan pecinta perempuan, lesbianisme, pencinta seks anak, waria, seks dubur, rancap atau masturbasi, pamer alat vital, kemudian pengintip, hubungan intim yang sedara, seks dengan kekerasan, pencinta pakaian dalam, pencinta mayat, seks segitiga, seks dengan hewan, gitu kan. Nah, ini adalah contoh-contohnya gitu, contoh jenis atau macamnya dari penyimpangan seksual. Mungkin ada lagi contoh-contoh yang lain yang tidak tersampaikan di sini. Kemudian sikap perusakan diri. Perusakan diri ini merupakan tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dan bertujuan untuk mematikan diri sendiri sebagai reaksi atas situasi yang dialaminya, seperti rasa kecewa, depresi, atau sebagai protes terhadap tokoh yang sangat dicintainya. Nah, sikap perusakan diri ini adalah salah satu bentuk dari percobaan bunuh diri. Misalnya seperti ingin menyayat tangannya, menyakiti dirinya. Walaupun tidak berujung pada kematian,
tindakan perusakan diri ini juga sebagai bentuk dari dekadensi moral yang apabila terus dilakukan akan menunjukkan moral seseorang semakin menurun. Selanjutnya adalah penyalahgunaan narkoba. Narkoba dan obat atau bahan berbahaya disebut juga nafza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Adalah obat, bahan, atau zat bukan makanan yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan berpengaruh kepada kinerja otak yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak yang di dalamnya ada susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan. Ketagihan atau yang disebut dengan adiksi serta ketergantungan, dependensi terhadap nafza tersebut. Nah, itulah pembahasan dari bentuk-bentuk dekadensi moral. Banyak sekali ya bentuk-bentuknya. Semoga dari pembahasan yang Ibu paparkan ini, Ananda semua bisa memahami bentuk-bentuk dekadensi moral itu seperti apa sih, sehingga kita bisa mencegah untuk tidak melakukan dekadensi moral. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya.